Bapa di surga, kami mengucap syukur pada petang malam hari ini. Engkau memberikan kesempatan yang indah dan istimewa untuk boleh kami duduk semeja dengan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami, bahkan doa kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan konsentrasi yang baik bagi kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan dan ketidakmampuan. Sempurnakanlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang mendengar, yang merenungkan, bahkan lebih-lebih ya Tuhan jemaat-Mu yang akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik mereka yang hadir di tempat ini maupun juga mereka yang mengikuti melalui streaming. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini boleh kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kita mendengarkan kebenaran firman-Nya yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Jikalau sudah semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan membaca. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan menyimaknya di dalam hati. Demikian kebenaran firman Tuhan, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertingkaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, pada petang sore hari ini atau petang malam hari ini mengambil satu subtema, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini kita melihat saudara sebenarnya bagaimana jemaat di Efesus itu sebenarnya mereka dulunya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan.
Mereka hidup atau berada di bawah maut. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, mereka tadi yang berdosa tadi, yang hidup dalam belenggu kuasa dosa itu yang membawa kebinasaan, namun sekarang mereka telah menerima kasih karunia Tuhan itu, sehingga saudara tidak lagi berada di bawah bayang-bayang maut itu, tetapi mereka telah dibawa di dalam terangnya yang ajaib. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kepada mereka sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, kita ini bukan dipanggil untuk tidak ada tujuan Allah di dalamnya. Ada tujuan Allah untuk memanggil kita, bahkan memberikan kasih karunia kemurahannya bagi kita. Ada hal yang harus dikerjakan. Ada hal yang harus dilakukan dalam hidup ini, yang beda dengan kehidupan lama. Nah, saudara, maka di dalam bagian ini sebenarnya dia selalu mengkontraskan dua hidup atau macam hidup, yaitu tentang hidup lama dan hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan itu sangat jelas sekali sebenarnya, bahwasanya jemaat itu bukanlah jemaat yang kenal Kristus sejak lahir. Mereka belum mengenal Kristus. Mereka hidup di dalam kungkungan, bahkan penuh dengan dosa, saudara. Jadi seseorang itu sebelum percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya mereka hidup di dalam atau di bawah belenggu dosa. Mereka tidak berdaya, saudara. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Memang hidup, saudara ya, hidup bisa berjalan sana kemari. Tetapi sesungguhnya kehidupan itu kehidupan yang berada di dalam bayang-bayang maut. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saudaraku, mereka sudah belajar, bahkan telah menerima kasih karunia Tuhan. Mereka sudah belajar mengenal Kristus di dalam ayat yang ke-20. Bahkan menerima Kristus, maka mereka harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Karena mereka sudah diperbaharui di dalam roh dan dalam pikiran mereka. Roh itu telah memperbaharui mereka dan melahirkan barukan mereka yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara tidaklah heran saudara di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, Paulus mengingatkan mereka agar mereka yang sudah menerima keselamatan itu atau kasih karunia itu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, menyombongkan diri. Tetapi justru sebaliknya saudara, mereka dengan rendah hati menampakkan bagaimana seharusnya mereka sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi panggilan mereka saudara bukan panggilan seperti keberadaan mereka atau kehidupan lama mereka yang nampak di dalam keseharian mereka. Harus ada yang berbeda. Karena panggilan mereka bukan panggilan untuk melakukan sesuatu yang mencela Allah yang berkemurahan itu. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan mereka, ketika Allah telah berkemurahan kepada mereka melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, maka saudara, mereka ada sesuatu hal yang berbeda dari hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembaharuan itu menurut Rasul Paulus terlihat di dalam perkataan yang benar. Lihat saudara di dalam bagian ayat 25. Langsung aja kita saudara membahas di dalam ayatnya yang ke-25. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
tujuan keselamatan itu tentunya ada hal yang nampak di dalam hidup mereka, dan itu menjadi panggilan orang-orang percaya. Dan itu harusnya nampak atau terlihat di dalam perkataan yang benar. Di dalam ayat 25 berkata, karena itu, karena apa? Karena kamu telah menerima kasih karunia Tuhan. Karena kamu telah menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jangan seorang pun yang memegahkan diri. Ada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hal yang nampak dari kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Karena itu. Karena apa, saudara? Karena kamu telah menjadi anak-anak Tuhan, maka di dalam ayat 25 itu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Era sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau umpamanya Bapak Ibu lihat medsos saudara, media sosial atau di YouTube, kira-kira zaman sekarang ini bagaimana saudara? Kalau kita lihat saudara ya, kira-kira apa? Antara satu dengan yang satu saling menghujat. Lihat ya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat medsos sekarang ini, yang satu menghujat yang satu menghujat yang satu. Yang satu memaki yang satu memaki, membalas memaki saudara. Mengerikan loh saudara. Tidak jarang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan loh saudara. Mereka mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi yang keluar dari perkataan mereka, kata-kata kotor, kata-kata hujatan antara satu dengan yang lain, kata-kata makian antara satu dengan yang lain. Real bukan? Nyata. Saya tidak bisa bayangkan hal itu saudara, jikalau nampak di tengah-tengah kekristenan, ketika umat Tuhan di dalam komunitas mereka satu dengan yang lain, saling mencela satu dengan yang lain, saling menghina antara satu dengan yang lewat perkataan mereka. Paulus katakan, itu bukan buah dan itu bukan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Bisa kita pahami hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dia mengatakan tadi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Tidak hanya saja saudara saling menghujat satu dengan yang lain, tetapi saling, nah saudara ini bahaya saudara ya, saling mendustai satu dengan yang lain. Waduh, saya sangat sedih sekali. Paulus sudah mengatakan kepada setiap jemaatnya, saudara, ketika engkau sudah mengenal Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, seharusnya engkau harus membuang dusta itu. Tidak jarang saudara saling membohongi satu dengan yang lain, bukan? Sedih rasanya saudara. Masihkah terjadi dalam kehidupan kekristenan zaman sekarang ini? Terjadi loh Bapak Ibu. Suami istri saling mendustai, saudara. Teman, rekan bisnis saling mendustai antara satu dengan yang lain. Bahaya enggak saudara? Bahaya saudara ya. Teman segereja saling mendustai satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Kekecewaan. Anak mendustai orang tuanya, orang tua mendustai anaknya. Real. Jadi tidak hanya sekedar di medsos yang terjadi hal itu, bisa terjadi di tengah-tengah komunitas kita. Maka Paulus begitu
kasihnya kepada jemaat itu, supaya mereka di tengah-tengah kehidupan mereka yang telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus mereka, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus itu, dan mereka menerima kasih karunia dari Tuhan itu, sehingga mereka mendapatkan keselamatan itu. Maka Paulus katakan kepada mereka, sesuatu hal yang harus kita kerjakan, bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi sesuatu hal yang baik. Dan salah satunya melalui perkataan. Perkataan ini saudara ya, kadang-kadang ada orang yang nyelekit saudara ya. Nyelekit. Dan akhirnya apa saudara? Saudara-saudaranya yang lain saudara, bukannya membangun mereka, tetapi justru melihat perkataan. Akhirnya kita melihat, loh, Kristen rek seperti ini. Pernah orang melihat saudara saling memaki satu dengan yang lain, sama-sama anak-anak Tuhan. Sama-sama sudah percaya kepada Yesus Kristus. Paulus katakan, buang semuanya itu. Itu tidak membawa sesuatu dampak yang baik di tengah-tengah komunitas, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Justru sebaliknya, itu bukan panggilan kita. Itu bukan panggilan atau buah yang keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan. Panggilan kita hanya menyampaikan, mengatakan yang benar. Pada waktu yang benar, pada saat yang tepat. Tentu doa kita saudara, yang keluar dari hidup kita, setelah hidup kita di dalam Kristus, harus mengeluarkan perkataan-perkataan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekedar itu. Paulus katakan saudara di dalam ayatnya yang ke-26 itu, dia berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Hal yang kedua saudara, kalau kita melihat di sini saudara, sebenarnya penguasaan diri sebenarnya saudara. Siapa sih yang tidak pernah marah? Ada di antara kita? Ada? Saya rasa tidak ada saudara ya. Semua kita pernah marah saudara. Atau ada saudara? Ada? Saya rasa enggak saudara. Siapapun pernah marah saudara ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi marah tanpa harus berbuat dosa. Bagaimana itu saudara? Ya bukan. Kadang-kadang kita marah itu saudara kepada kerabat, kepada bawahan kita, atau kepada relasi kita. Kadang-kadang ada tendensinya, bukan? Betul enggak? Ya bukan. Ada tendensi. Mungkin karena ketidaksukaan kita langsung kita ngamuk-ngamuk. Walaupun bukan dia pembuat masalah saudara ya. Selalu ada tendensi saudara. Kita marah kepada anak kita karena mungkin pekerjaan di kantor tadi saudara. Akhirnya dilampiaskan kemarahannya kepada anaknya saudara. Kasihan ya. Sayang sekali. Ada yang marah kepada pasangannya, bukan karena kesalahan tetapi karena temannya buat ulah sehingga dia menjadi marah sekali. Akhirnya dilampiaskan kepada pasangannya sudah. Lalu bagaimana marah? Sehingga kita tidak berbuat dosa di dalamnya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marah kepada orang yang tepat dengan takaran yang pas, saudara. Untuk apa? Untuk tujuan yang benar, dengan cara yang benar. Memang tidak mudah hal itu, saudara ya. Kita marah kepada orang yang memang sudah selayaknya, saudara. Dengan tujuan yang benar, dengan waktu yang tepat juga, saudara. Tetapi kenyataannya di tengah-tengah kehidupan kita, kita marah membabi buta, saudara. Kita marah dan disaksikan banyak orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Kalau demikian kira-kira Tuhan kita itu pernah marah enggak, saudara ya? Marah, saudara ya. Tapi marah yang suci. Bukan marah yang membabi buta, saudara ya. Mungkin ketika dia melihat dosa kita pun dia marah, saudara. Tetapi seolah-olah kita tidak mengalami apa-apa. Tetapi itu sesungguhnya dia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Sekali lagi saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan dari Kristus, maka mereka harus mengendalikan setiap perkataan mereka. Mereka mengendalikan diri mereka dari kemarahan mereka yang membabi buta itu. Sehingga saudara, jangan sampai melalui perkataan kemarahan kita menghalangi orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, marah kepada orang yang tepat dengan takaran yang pas, untuk tujuan yang benar dan dengan cara yang benar. Memang bukan hal yang mudah hal itu, Bapak Ibu. Bukan hal yang gampang untuk boleh kita jalani. Tapi mari kita belajar untuk menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Sehingga saudara, lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, tindakan kita tadi, boleh menjadi alat kasih karunia bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat keberadaan kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mereka tidak menjadi tersandung. Jadi jangan sampai memberikan kepada iblis, saudara, kesempatan untuk menggoda kita memakai hal itu untuk apa kita jatuh di dalam dosa, saudara. Kendalikanlah diri kita. Memang tidaklah gampang. Siapa sih yang tidak marah ketika dia melihat sesuatu yang tidak beres ya? Tentunya ngamuk, saudara ya. Siapa yang tidak marah ketika kita mungkin di jalan, saudara ya, kita disalib lalu kita kaget, saudara ya. Langsung kita ngamuk-ngamuk, saudara. Biasanya tidak hanya marah sedemikian, langsung maki-maki orang, saudara. Memang benar, mungkin itu kesalahannya, saudara ya. Namun sekali lagi itu bukan menjadi panggilan kita, saudara. Panggilan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran itu. Panggilan kita untuk apa, saudara? Untuk boleh menguasai diri kita, mengontrol diri kita dari segala hal yang bisa menjatuhkan kita, sehingga boleh kita jatuh di dalam dosa melalui kemarahan yang kita lakukan. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus itu. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik melalui apa, saudara? Di dalam bagian ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 26.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia apa saudara? Mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kehidupan yang lama, saudara, apa pekerjaannya? Mencuri. Mungkin kita saudara, sebelum orang percaya mungkin saja dia tidak mencuri saudara ya, ngambil miliknya orang saudara. Tetapi bisa kemungkinan mencuri waktu saudara ya. Betul tak? Contohnya saya Anugrah, seharusnya bekerja di kantor. Jam 9 masuknya sampai mungkin jam 4 selesai. Ya. Tapi saya belum percaya lalu apa? Biasanya mungkin jam 9 saya sedikit lebihkan ya. Jam 10. Atau sebelumnya itu mencuri dalam arti waktu. Mungkin saya belum mengambil miliknya orang. Atau dalam hal ini seperti koruptor gitu saudara. Enggak. Mencuri waktu dalam arti juga bisa. Contohnya saya sebagai karyawan saudara. Ketika bos saja saya bekerja. Setelah dia tidak ada bagaimana? Ya saya duduk saudara. Saya tidak melakukan apa-apa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini dia berkatakan, orang jangan sampai dia mencuri. Sebagai orang-orang percaya jangan melakukan hal itu, karena itu adalah sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu hal yang tidak memberikan satu hal yang baik dalam kehidupan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan ditebus oleh Kristus. Tetapi dia harus mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan dari pekerjaannya itu, dari usahanya itu. Tidak hanya saja ketika dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu saudara, untuk dia mendatangkan faedah berguna dalam kehidupannya. Tetapi saudara, dia harus juga menolong orang lain. Jadi orang Kristen panggilannya itu ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, tidak hanya sekedar mereka sudah berhenti dari mencuri, lalu mereka sebenarnya mereka bekerja, ada hasil usahanya, mereka berusaha sedemikian rupa. Tidak hanya dengan berpuas diri, oh sudah cukup untuk makananmu atau kebutuhanku saudara. Tidak saudara, tetapi dilanjutkan bagaimana ketika dia sudah menghasilkan dari segala pekerjaannya itu. Dia harus men-sharekan, membagi kepada orang lain. Jadi orang Kristen itu tidak hanya ketika mereka bekerja lalu mendapatkan hasil atau untung saudara, lalu mereka makan dewek saudara, tidak. Panggilan kita tidak berhenti di sana. Orang-orang percaya tidak berhenti di sana. Tetapi dari hasil kerja mereka itu, dari hasil usaha yang baik itu, mereka akan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka harus juga peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-28 tadi saudara, supaya orang-orang percaya itu saudara jangan lagi melakukan sesuatu hal yang memalukan nama Tuhan.
Entah mereka di kantor, entah dimanapun mereka berada. Jadi tidak hanya sekedar mereka berpangku tangan, saudara, tapi sungguh-sungguh berusaha keras, bekerja keras, yang walaupun di dalam usaha keras itu mendatangkan untung, mendatangkan sesuatu untuk kebutuhan mereka, tapi tidak berhenti di sana, tetapi mereka harus membagikan kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. Ini baru namanya Kristen. Panggilan kita di sana. Kadang-kadang saya geleng-geleng kepala, Bapak Ibu Saudara. Di zaman sekarang ini, Saudara, kadang-kadang ada yang beli sepeda ontel itu loh, Saudara. Ada yang 6 juta, 10 juta, bahkan 50 juta, bahkan yang saya dengar itu 100 juta loh, Saudara. Sepeda ontel loh, Saudara. Itu memang benar, Saudara, hasil dari usaha dan kerja kerasnya. Tapi setidak-tidaknya, Saudara, masih banyak orang juga yang membutuhkan uluran tangan kita, Saudara. Benar, memang itu hasil usaha kita. Memang itu kita kelola. Memang itu adalah hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berhenti di situ, Saudara. Tapi apa yang kita dapatkan dari berkat Tuhan itu, dari hasil kerja keras kita yang telah mencurahkan berkat-Nya atas kita, kita harus men-sharekan, membagikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu egoisnya ketika saya bekerja, berusaha, lalu Tuhan memberkati usaha itu sebagai orang percaya, lalu saya makan dewek, makan sendiri, tanpa mau peduli orang yang menjerit di kiri saya atau di kanan saya, di muka saya atau di belakang saya. Kalau orang menyaksikan demikian, saudara, kira-kira bagaimana, saudara? Begitukah orang Kristen? Nah. Jadi tidak hanya sekedar untuk memang Tuhan pakai kerja keras itu, usaha keras itu, Tuhan berkati itu. Ya, mencukupi kebutuhan kita melalui usaha keras itu. Tapi tidak berhenti, sekali lagi. Paulus katakan panggilan kita setelah Tuhan memberkati usaha itu, pekerjaan itu, kerja keras itu, engkau harus membagikan, memperhatikan orang-orang yang di dalam kekurangan. Amin, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen jangan tunggu dulu kaya raya, saudara, baru kita membagikan sesuatu. Oh, nanti kalau aku sudah kaya raya saya akan membagikan sesuatu. Di tengah-tengah kecukupan pun bisa kita membagikan, menolong orang yang hidup dalam kekurangan. Itu sebabnya hal ini, saudaraku, ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-28. Orang yang mencuri, ya memang mencuri itu, saudara, kehidupan lama. Janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi tidak hanya saja berkat itu dia nikmati ketika dia menjadi orang percaya setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, tetapi juga dia harus membagikan kepada yang lain yang hidup di dalam kekurangan. Ada rasa simpati dan empati kepada orang yang membutuhkan. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, ketika dia melihat orang yang lain, dia tidak sedang menutup mata tentang keberadaan mereka yang hidup dalam kekurangan, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk menolong mereka. Itulah menjadi panggilan kita sebagai anak Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir di dalam bagian ayat 29 sampai ayat 32 yang berbunyi demikian, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertingkaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, dan seterusnya. Saudara, berhati-hatilah di dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin saja kita mengalami suatu pelecehan, saudara ya. Mungkin saja kita dihina, saudara ya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar lewat perkataan kita untuk boleh kita membalas dengan kata-kata yang baik dan bijak tentunya. Kata-kata yang benar. Sehingga lewat perkataan kita tadi, saudara, tidak hanya sekedar didengar orang lain, disaksikan orang lain. Sehingga lewat perkataan kita yang benar tadi, yang bijak tadi, saudara, orang lain mengalami suatu kemurahan Tuhan. Lewat perkataan kita yang baik, yang benar tadi, saudara, orang lain membuka matanya, saudara, membuka telinganya. Oh iya, memang dia adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Memang dia atau mereka sudah mengalami suatu perubahan yang ajaib dari Tuhan. Sejak kapan itu? Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan, buang semua kejahatan itu, kepahitan, kemarahan, dengki. Karena memang itu tidak membawa sesuatu keberuntungan dalam hidup kita. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang mencelakakan kita, bahkan menghalangi orang lain datang kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan suami istri saling menyimpang kepahitan, saudara. Istana yang mungkin besar karena saling menyimpang kepahitan, saudara, menjadi apa? Istana bagaimana? Yang penuh dengan apa, saudara? Duri, saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau hal itu bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Memang seharusnya tidak terjadi demikian. Karena memang bukan itu panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Panggilan kita adalah saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Saling membangun antara satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Panggilan kita bukan saling menyakiti, menghina, bahkan mencela satu dengan yang lain. Itu bukan panggilan kita. Itu adalah panggilan kehidupan lama atau lifestyle atau gaya hidup lama yang belum berjumpa dengan Tuhan. Tapi panggilan kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti halnya Kristus telah mengampuni kita dari segala pemberontakan dan dosa yang kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Di hadapan kita ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan cawan air anggur yang melambangkan darahnya yang tercurah bagi keampunan dosa-dosa kita. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir begitu sulitnya sebenarnya Kristus untuk mengampuni aku, tetapi dia menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam hidupku. Pernah enggak berpikir Bapak Ibu, ketika kita disakiti oleh orang lain, begitu sulitnya untuk kita memberikan pengampunan, bukan? Pernah enggak? Sulit sekali. Sadarkah kita ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan? Sesungguhnya Kristus itu loh, sudah. Waduh, setiap saat kita berbuat dosa,
Setiap saat kita mengkhianati dia melalui pikiran, ide-ide, bahkan tindakan dan ucapan kita. Tapi Kristus yang sedemikian, saudara, dia melepaskan pengampunan dengan kasih-Nya kepada kita. Saya tidak sedang mengatakan gampang, tidak, saudara. Tapi sulit. Tapi ketika kuasa Roh Kudus itu yang ada, yang berdiam diri di dalam hati kita, dia akan menolong saudara dan saya untuk melampaskan pengampunan bagi mereka yang mungkin saja melakukan suatu kesalahan dalam hidup ini. Saya percaya hal itu. Kuasa yang Roh Kudus itu yang berdiam dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita, ia akan menolong, memampukan kita, bahkan menopang kita untuk boleh kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menghina, bahkan mencela kita, bahkan yang telah menyakiti hati kita. Panggilan kita, sekali lagi saudara, apapun profesi kita, panggilan kita, melakukan pekerjaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Itulah yang keluar, yang seharusnya kita kerjakan, yang keluar dari kehidupan kita sebagai orang-orang atau sebagai manusia yang telah diperbaharui dan telah dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kami telah dipanggil oleh Tuhan dan telah berkemurahan dalam hidup kami, sehingga boleh kami beroleh keselamatan itu dengan cuma-cuma dari Tuhan. Namun ya Tuhan, Engkau sendiri telah membayar dengan lunas segala pelanggaran kami. Oleh karena itu Engkau memanggil kami untuk boleh kami melakukan pekerjaan yang baik melalui perkataan kami, tindakan dan ucapan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan di dalam profesi kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, supaya boleh kami hidup layaknya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang telah berhenti berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius Sugiono.